Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima bisa menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, Provinsi Banten yang kita ketahui memiliki potensi besar, salah satunya adalah di sektor pertanian, dan sektor pertanian ini cukup menjanjikan selain karena lahan pertanian yang boleh dibilang masih cukup luas, juga karena hasil tani yang bisa memacu nilai tambah perekonomian bagi masyarakat Provinsi Banten. Dan pemirsa, untuk menunjang keberhasilan pertanian di Banten, tentu saja dibutuhkan penyediaan dan juga pengembangan dari sarana pertanian. Dan tentu saja ini juga amat dibutuhkan bagi pelaku pertanian, terlebih petani. Nah, bagaimana pemerintah mengoptimalkan program penyediaan dan juga pengembangan sarana pertanian tersebut? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banten, Bapak Yoyon Sujana SE. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik dan semoga semuanya juga baik. Amin. Baik, kemudian juga Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Bapak Insinyur Haji Agus M. Tauhid MSI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga sehat ya? Amin, amin, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga pemirsa Banten TV kita undang salah satu tokoh masyarakat, yakni Bapak Baron Suhardiman SH MSI. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sehat juga? Alhamdulillah, barakallah. Baik. Dan tentu saja pemirsa di studio juga sudah hadir audiens yang memang merupakan masyarakat umum dari Serang dan juga Pandeglang. Boleh tepuk tangan? Terima kasih sudah hadir di sini tentu saja. Mengawali perbincangan pertama saya ingin ke Pak Yoyon terlebih dahulu. Pak, boleh dibilang Provinsi Banten ini kan memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah begitu ya. Salah satunya adalah sektor pertanian. Dan bagaimana Bapak melihat sektor pertanian ini dapat memacu pertumbuhan di Provinsi Banten? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Banten yang saya cintai dan saya banggakan, tanpa saya sebutkan kelas dan levelnya, artinya tanpa terkecuali semuanya. Perlu saya paparkan bahwa alhamdulillah saya hampir tahun ketiga berada di Komisi 2 dan sebagai wakil ketua yang membidangi diantaranya dinas mitra kerjanya Dinas Pertanian. Alhamdulillah kami selalu berdiskusi dengan Pak Kadis, dan adapun banyak hal-hal yang masih tidak menjadi satu kepuasan buat masyarakat dalam program apapun, ya karena memang kami bukan alat pemuas. Ya. Tapi kami butuh koreksi dan butuh masukan apa langkah-langkah yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Di samping kami juga selalu menyusun dan diskusi bagaimana agar semua kebutuhan masyarakat dapat tercover. Salah satu contoh, program pemberian bibit-bibitan, ya. Program pemberian hibah traktor, dan banyak lagi yang diprogramkan yang juga untuk kepentingan rakyat, akan tetapi ada yang sifatnya dipinjam pakaikan dan ada memang yang diberikan atau dihibahkan kepada kelompok. Nah ini bicara kelompok karena belum bisa diberikan kepada perorangan. Seperti kemarin saya dengar ada berita-berita yang membahas hibah traktor. Bahwa traktor ini katanya tidak sesuai dengan spek dan sebagainya. Apapun yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada kami, tentu kami akomodir. Karena memang kami juga melakukan sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat melalui kelompok tani, itu tidak lepas dengan regulasi yang ada. Di antaranya ada pergub, ada apa, semua disinkronisasikan dan kami diberikan batasan kewenangan ya Pak Kadis ya, untuk memberikan barang hibah kepada kelompok tani itu, salah satu contohnya traktor, itu tidak boleh di atas 20 juta per unit. Sehingga ya mampunya pada kesempatan ini traktor yang kecil yang kami berikan. Dan memang faktanya wabil khusus di Provinsi Banten dan lebih fokus kepada daerah-daerah pertanian seperti wilayah Pandeglang, Lebak, dan Serang, juga Kabupaten Tangerang, ya memang harus nanti ke depan kita akan klasifikasikan. Artinya harus daerah ini butuh traktor yang besar, harganya juga lebih tinggi. Mungkin kalau harganya lebih tinggi karena memang berpacu kepada peraturan gubernur yang menetapkan harga beli atau belanja untuk hibah itu di bawah 20 juta, berarti kalau yang di atas 20 juta nanti akan bersifat pinjam pakai.
Salah satu contoh alat komben dan sebagainya kan pinjam pakai. Karena itu masyarakat tidak perlu istilahnya melakukan orator, demonstrasi dan sebagainya, menggugat, menuduh ada apa di situ, tidak. Karena memang yang kita jalankan sesuai dengan regulasi. Nah, potensi lain di bidang pertanian juga banyak. Mungkin salah satu yang kami bicarakan ke depan adalah peningkatan terkait dengan jalan usaha tani. Karena memang beberapa tahun yang lalu, baik dari kabupaten, dari provinsi, dan dari pusat juga ada, ketika saya masih menjadi kepala desa, JUT itu cukup dengan dikerasi batu, ada pengerasan gitu ya Pak ya, pengerasan kepada target-target posisi wilayah daerah pertanian. Nah sekarang kita bahas di pemerintah Provinsi Banten, wabil khusus antara Komisi 2 dan Dinas Pertanian. Yuk kita maksimalisasi terkait dengan JUT, saluran irigasi tersier dan sebagainya. Karena kalau irigasi besar juga kan melibatkan kewenangan pemerintah pusat, dan tentu harusnya ada sinkronisasi yang disampaikan juga kepada pemerintah secara berjenjang, dari Kementerian Pertanian sampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi, dari Dinas Pertanian Provinsi sinkronisasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten, dan kelompok tani itu tidak ada. Ini kelompok tani provinsi, ini kelompok tani kabupaten, ini kelompok tani kecamatan, tidak ada. Ini kelompok tani pusat, tidak ada. Sekali kelompok tani ya kelompok tani. Kita lihat mana kelompok tani yang berprestasi dan mana kelompok tani yang terblacklist. Nah ini kadang-kadang yang menjadi provokator juga diantaranya kelompok-kelompok tani yang terblacklist. Dulu kami dapat, sekarang enggak. Ya dulu itu tadi ada kabar berita katanya traktornya hanya digunakan oleh ketua kelompok tani, anggota-anggotanya protes. Bahkan ada yang nyaris hanya dengar saja, nggak tahu adanya di mana. Nah, semua ini kita tertibkan dan diikat melalui regulasi. Regulasi itu tentu ya yang lebih mendetail dan melaksanakan adalah Dinas Pertanian. Baik. Tapi intinya kelompok tani itu tidak ada klasifikasi. Ini milik desa, ini milik kecamatan, ini milik kabupaten, ini milik provinsi, ini milik pusat. Kelompok tani ya kelompok tani. Yang berprestasi wajib kita apresiasi untuk selalu mendapatkan bantuan. Kalau memang bantuan itu bermanfaat untuk semua dan kepentingan rakyat. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak, potensi pertanian di Provinsi Banten cukup besar. Tadi kalau kita dengarkan pemaparan oleh Pak Yoyon, memang harusnya banyak program yang mungkin lebih dijalankan lebih baik. Nah, bagaimana kalau dari Distan sendiri program yang dijalankan khususnya untuk penyediaan sarana untuk para petani seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau berbicara potensi pertanian, Banten luar biasa. Oke, Banten bagian dari Pulau Jawa, dengan luas kita mungkin kalau dibandingkan dengan Jawa tak seberapanya. Tetapi angka itu ternyata dalam praktek di tingkat lapangan ini merupakan sumber kehidupan para petani di Banten. Hal yang perlu kita antisipasi, ternyata pertanian di Banten belum efisien. Apa maknanya? Bahwa praktek usaha tani di Banten masih mahal di ongkos, sehingga kami menyebutnya tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Sekarang ternyata pertumbuhan penduduk dengan curahan tenaga kerja yang mau masuk ke sektor pertanian sekarang bukan bertambah, justru berkurang. Dan sementara luas garapan yang ingin percepatan juga sangat membutuhkan percepatan pengolahan. Berangkat dari situ, saya selaku Kadis Pertanian setapnya gubernur, ada 2 program. Bagaimanakah Dinas Pertanian mampu menyiapkan sarana dan prasarana pertanian untuk rakyat, untuk petani Banten. Nah, pertama di sini sarana. Kami tentunya salah satunya adalah bagaimanakah alat pengolahan tanah. Alat pengolahan tanah ini sangat dibutuhkan sekali. Sangat tidak mungkin kita menggunakan kerbau. Dan sangat tidak mungkin juga kalaupun menggunakan alat mesin pertanian seperti hand traktor juga harus mencukupi secara jumlah. Karena kita akan berpacu dengan waktu tanam. Bagaimanakah prinsipnya bisa di situ serempak tanam. Serempak tanam tentunya faktor pembatas adalah air. Jumlah lahan baku sawah di Banten, saya katakan yang hampir 200.000 hektar ini ternyata hampir banding. Yang dikatakan dengan sawah tak ada hujan itu sekitar 110.000 hektar. Itu sisanya adalah irigasi. Nah pertanyaannya, untuk yang sawah tak ada hujan, di mana dia hanya mengandalkan kepada air hujan, nah sehingga di situ butuh efisiensi kecepatan pengolahan tanah.
Kalau di situ alat mesin pertaniannya tidak ada, kemungkinan mereka waktu tanam akan mundur. Dan mundur di situ beresiko. Beresiko apakah resiko kebanjiran, apakah resiko kekeringan. Nah, sehingga kami katakan di sini perlu Dinas Pertanian Banten dengan anggarannya itu kami ingin bagaimanakah rasio kebutuhan hand traktor. Hitungan kami, kebutuhan hand traktor di Banten cukup besar. Sebanyak 8.173 unit kebutuhan hand traktor untuk mampu mengolah tanah di Banten yang setahun itu tanam hampir 400.000 hektar. Nah, sementara dari tahun 2015 sampai sekarang, keberadaan hand traktor yang masih secara ekonomis masih bagus, itu jumlahnya sekitar 2.400 unit. Atau kita baru mampu mencukupi sekitar 30%. Nah, kondisi ini tentunya akan sedikit berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan untuk pengolahan tanah. Sehingga kami tentu akan berhadapan dengan sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan kalau untuk yang lahan tanah hujan, kalau pengolahannya lambat, ini kemungkinan dia punya resiko. Dua resikonya, resiko kebanjiran dan resiko kekeringan. Yang juga berikutnya, praktek juga di lapangan kami juga bersyukur ada juga swadaya yang dimiliki oleh kelompok tani, itu pun juga jumlah sangat terbatas. Hal yang lain juga yang selain ya seperti hand traktor, kami juga mengadakan alokasi bantuan pompa air, itu merupakan sarana, juga bantuan komben harvester, juga bantuan yang sifatnya hibah pada beberapa kelompok seperti Jonder dan bahkan kepada RMU. Jumlah itu tentunya kami katakan jujur pasti jauh dari memadai. Tapi paling tidak amat berupaya distan gitu ya. Setuju. Untuk mesejahterakan petani itu baru dan juga di pertanian. sisi sarana. Tadi beberapa menyebutkan penyediaan sarana sebenarnya mungkin masih sangat minim begitu Pak ya. Tapi memanfaatkan atau mengoptimalkan anggaran yang ada agar optimal ataupun juga terlaksana. Bagaimana dengan prasarana tadi Pak Kadis yang ingin menjelaskan kembali, silakan. Baik, untuk prasarana kata kunci ada di air. Kami filosofinya bagaimana air harus tersedia sepanjang musim di tingkat kelompok tani. Kalau itu terjadi, kami yakin profesi petani akan sangat disukai. Tapi kalau air tak tersedia sepanjang musim, resiko kita berhadapan dengan resiko yang ketidakpastian. Nah, disinilah kami di Dinas Pertanian Banten bagaimana mampu memberikan tambahan prasarana di tingkat kelompok tani yang merupakan tusinya Dinas Pertanian. Kalau berbicara bendungan, jaringan primer, sekunder, itu area di PU. Kalau berbicara tersier, betul adanya di pertanian. Tapi kami juga apalah artinya tersier kalau di hulunya nggak ada airnya. Nah, kami tahun ini dan ke depan sudah bersinergi dengan teman-teman dari Dinas PUPR. Kami ingin yang menjadi kami menyebutnya imam. Imamnya ada di pertanian, adalah di hilir. Kami pastikan hilir ini diperbaiki, pastikan nih yang di belakang itu dari PUPR menyiapkan airnya. Nah, ini konsep ini udah kami bangun. Yang kedua, selain air juga fakta di lapangan adalah efisiensi saat panen. Apa itu efisiensi? Saat kejadian panen di tengah sawah ternyata akses jalan untuk diangkutnya itu gabah masih sangat terbatas sekali. Resikonya apa? Harga gabah di tengah sawah mungkin seperti di Pegelaran Patia. Mungkin di tengah sawah harga bisa 2.500. Pas begitu di pinggir jalan bisa mencapai 4.000. Kenapa itu terjadi? Itu yang kami katakan tidak efisien. Bagaimanakah supaya keuntungan bisa dinikmati oleh petani? Di situ pemerintah harus hadir, menyiapkan yang namanya prasarana jalan usaha tani. Ini udah kami siapkan dan mudah-mudahan tahun depan bisa kami mulai kita bangun. Kalau itu terjadi, subhanallah kami yakin para petani di Patia, di Bulagur, di manapun juga di Pandeglang. Saya hafal, saya juga dulu kerja di Pandeglang tahun 92 di Munjul. Dan nampaknya kondisi sekarang masih belum banyak perubahan yang berarti di sisi aspek angkutan. Kami yakinkan Pemprov Banten hadir melalui APBD-nya bersama dengan 8 kota atau di sentra pertanian. Kami harapkan ke depan pertanian di Banten bisa efisien. Baik. Yang lain masih banyak di konteks prasarana di situ. Tadi air, angkutan, yang tak kalah penting adalah kelembagaan di hilir. Jangan sampai kita udah bagus di hulunya itu proses budaya.
pas begitu panen, selain kita yang tadi ada perbaikan jalan, ujungnya siapakah hilirnya ada yang menanggung, ada kepastian pasar dan kepastian harga. Kalau itu terjadi, subhanallah, kami yakin para petani Pandeglang, petani Banten akan tersenyum, nilai tambahnya meningkat, kesejahteraannya meningkat, otomatis juga akan memberikan dampak terhadap kemajuan perekonomian Banten. Iya, intinya memang pemerintah harus hadir begitu ya. Saya ke Pak Baron. Pak Baron selaku tokoh masyarakat yang juga pelaku tani, barangkali begitu. Nah, seperti apa Bapak menyoroti apakah sudah cukup perhatian dari pemerintah terhadap para petani di Banten? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada Ibu yang berhormat telah memberikan pada saya untuk berbicara. Saya nyatakan, saya bangga ketemu dengan tokoh masyarakat sini. Yang satu Bapak Yayan Sujana dari Komisi 2 Pak ya? Ya. Luar biasa, tadi saya mendengarkan uraiannya begitu kapabel sebagai rakyat. Dan begitu mengerti pokok masalah daripada kebutuhan rakyat. Jadi beliau ini alhamdulillah saya perhatikan, saya terpukau juga nih. Terima kasih Pak Haji. Yang lebih spesimen lagi, Bapak Insinyur Haji Agus Tauhid ini Kepala Dinas Pertanian Pak. Ya. Saya rasa tadi menguraikan sungguh mumpuni. Beliau dengan dari hulu ke hilir bicaranya oke everybody. Cuma saya satu minta yang harapkan. Apa tuh, Coba Pak? dong greget dong tuh masyarakat. Gregetnya harus ada dong. Harus ada. Kita berkonsep tahun demi tahun, anggaran demi anggaran. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, apa yang diharapkan Bapak Haji Agus Tauhid, dasarnya hubuwatun minal iman, mencintai tanah kelahiran Banten, sebagian daripada iman, bisa ditunjang oleh Bapak Haji Yon dari Komisi 2 Pak. Siap. Itu. Insya Allah kita bersemangat nih, saya mendengar semangat, Iya. optimis untuk ekonomi lebih maju. Tapi Ekonomi memang maju. selama ini Pak perhatian dari pemerintah sudah nampak ya untuk bidang pertanian. Saya rasa semua nampak, karena kita provinsi, kabupaten atau kota, semua ada bantuannya. Saya lihat di anggaran. Bapak melihat para petani di Banten sejahtera? Saya berharap ada peningkatan. Saya berharap ada peningkatan. Jelas ini ya? Jelas Pak. Iya. Iya. Ada sedikit peningkatan. Baik, baik. Dan saya salut. Cuma saya hanya satu saya ingatkan, Bapak digaji oleh keringat kami dari petani. Berikan yang terbaik pada kami. Baik. Pak Yoyon, Ya. menurut Bapak apa yang perlu diperbaharui dalam penyediaan sarana di Provinsi Banten untuk pertanian? Pertama saya katakan bahwa tadi itu tidak ada petani atau kelompok tani milik kabupaten, milik provinsi, milik pusat. Semua itu adalah sama. Artinya sinkronisasi database pemberian bantuan kepada kelompok tani itu dari kementerian, ke dinas pertanian provinsi, ke dinas pertanian kabupaten, sampai ke tingkat desa itu harus betul-betul real ada datanya. Sehingga kita dapat memantau, kita dapat mengawasi atau dapat melakukan bimbingan kepada para kelompok-kelompok tani yang sudah masuk dalam database penerima bantuan. Karena apa? Karena sangat tidak adil ketika kelompok tani ini dapat dan ternyata blacklist, tapi kemudian dapat lagi, sementara yang belum dapat masih seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, masih ribuan. Kebutuhan traktor saja masih 70%, karena yang baru terrealisasi 30%. Ini kan jauh dari cukup. Nah, dengan keadaan yang jauh dari cukup ini, tentu masyarakat harus bagaimana mereka juga dapat mewujudkan semangatnya untuk meningkatkan pertanian, menyambut program pemerintah yang kami giring ke masyarakat. Jadi ada balance, seolah-olah balance. Kami memikirkan dan memberikan bantuan, masyarakat juga memanfaatkan dan melakukannya. Nah, sehingga sinkron. Kalau sinkron begini kan luar biasa. Nah, sinkronisasi terkait dengan program yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam sisi alat atau sarana, juga prasarana lain harus disambung juga oleh baik pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Banten dengan Dinas Pertanian se-Kabupaten kota se-Provinsi Banten. Misalnya,
Nah, salah satu contoh akses jalan, di mana di situ sarana pertaniannya, pesawahannya sangat mumpuni, tapi ketika mereka panen, hujan. Gagal Harga lah beras seperti harga padi seperti yang disampaikan tadi, hanya 250.000 per kintal atau 2.500 per kilo. Nah, mau bagaimana sejahtera petani ketika pupuknya mahal, tapi harga jual padinya murah. Bahkan nyaris beberapa bulan kemarin ketika panen, masyarakat Kampung Cipeti namanya, Desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang, kami tidak bisa menjual hasil panen. Miris ya Pak ya? Nah, miris sekali dengan kondisi jalan seperti ini. Nah, artinya harus ada sinkronisasi antara Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan kepala-kepala daerah. Ya, Berarti di ditunjang oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten. Terus sampaikan ke bawah. Biar masyarakat juga tahu, oh ini. Yang terpenting sinkronisasi ketika panen, masyarakat bisa menjual dengan harga yang sangat maksimal, mengingat akses jalannya dapat terpenuhi. Tapi salah satu contoh. Contoh itu. Kedua, pemberian bantuan dari pemerintah, baik pusat, provinsi, atau mungkin kabupaten juga ada, kita tidak tahu. Yang jelas kita bicara provinsi. Salah satu traktor. Nah, kendala yang membuat masyarakat merasa tersiksa, sekelas traktor wajib pertalit minimal, bahkan Pertamina Dek tidak boleh beli solar, tidak boleh beli deklit. Nah, harusnya Pertamina Dek atau minimal deklit. Yang bensin tidak boleh membeli pertalit, harusnya pertama, kan ini kebalik. Harusnya ini kan masuknya kepada, mungkin kalau kelompok tani bisa dikatakan industri-industri kecil atau kelompok-kelompok tani kecil. Bukan seperti halnya industri-industri besar yang wajib membeli BBM yang non subsidi. Ini traktornya saja diberi oleh kita, tapi diwajibkan beli Pertamina Dek, kan Pak. Coba sinkronisasi regulasinya Pak, kita usulkan nanti ke Pak Gubernur. Biar para petani ini, kelompok tani ini, baik menggunakan jonder atau traktor lah, kecuali alat-alat berat yang besar, baru mereka harus non subsidi. Karena alat besarnya saja harganya mahal dan dapat beli sendiri. Ini traktor pemberian dari pemerintah, dibatasi harus harganya di bawah 20 juta. Kok di lapangan harus beli Pertamina Dek, harus beli Pertamax, kan ini pincang regulasinya. Sinergitas yang dijalin antara Distan dengan OPD yang lain barangkali untuk memajukan sektor pertanian seperti apa? Baik, kita memasuki pada RPJMD transisi, kami menyebutnya RPD 2023-2026. Ya, alhamdulillah kita musrembang kemarin ada sebuah sinergi yang semakin kuat. Contoh paling mudah, Dinas Pertanian betul secara SIPD punya kewenangan untuk membangun irigasi tersier. Tapi enggak setelah kami bangun, kami adakan sebuah komunikasi dengan Dinas PUPR. Kami pastikan dengan PUPR mana PUPR data yang Anda miliki, misalnya mana bendungan yang ada airnya, mana jaringan primer, sekunder yang baik yang airnya ada. Itu pastikan dengan data dari PUPR. Dengan data itu, kami akan bermain di tersier. Kami pastikan tersiernya kami perbaiki atau kami bangun, airnya ada. Itu sebuah model sinergi. Yang kedua, kami juga ada sebuah nanti dengan Dinas SDM. Tadi pertanyaan Pak Yoyon tentang harga BBM. Ini kami penting, kami akan nanti segera ada nanti koordinasi dengan Pak Eko, Kadis SDM. Ada ini sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten. Bagaimana petani pada skala dalam skala kecil yang sampai nanti mereka terbebani. Tujuan pemerintah menaikkan BBM tidak untuk seperti itu. Bisa kita bayangkan kalau angkot, kalau bus menggunakan Pertamina Dek solarnya, berapa ongkos dari sini ke Bandung? Mungkin mahal. Atau kita premium harus menggunakan Pertamax. Berapa ongkos pada Gelang Serang atau pada Gelang Lebuan? Atau semua menggunakan pertalit. Ini akan coba nanti kami sampaikan ke Pak Eko. Hal yang lain juga yang kami sampaikan di sini tentang definisi petani. Apa sih petani? Ada dua, penggarap
dan pemilik. Dan ternyata di Banten, data statistik sensus pertanian, hampir 60% petani di Banten adalah penggarap. Penggarap. Dan garapan mereka maksimal punten setengah hektar. Bisa dibayangkan kalau setengah hektar ini satu keluarga ditanam berhasil misalnya, tidak kebanjiran, tidak kekeringan, dan tidak kena hama. Kalau berhasil dapat 3 ton. 3 ton masih kotor. 1 ton dikurangi modal. Tinggal 2 ton. 2 ton dibagi 2 dengan pemilik, tinggal 1 ton. 1 ton menunggu 4 bulan. Harga 4.000. 4 juta. 4 juta, 1 istri, 4 anak. 4 bulan yang tadi pertanyaan host ke Pak Baron, gimana kesehatan petani Banten? Bisa dibayangkan 4 bulan dengan 4 juta. Itu fakta di lapangan. Sehingga bantuan yang kami berikan kepada petani, kepada rakyat Banten, Talen dan Tabungan ingin mengangkat nilai tambah di mana mereka punya kekurangan. Dan kami yakinkan kalau petani seumur-umur menanam padi, punten, bukan tidak menjanjikan, justru butuh diversifikasi usaha. Ini yang kami kembangkan, sehingga pemerintah konsepnya tidak kepada perorangan, berbasis kawasan kewilayahan, dan berbasis kepada kelompok. Nah, untuk kelompok tani itu, kalau konsep di Dinas Pertanian harus terdaftar di Simluhtan, Sistem Manajemen Penyuluh Pertanian. Setiap bantuan pemerintah harus dia masuk ke daftar Simluhtan. Kalau enggak Simluhtan, dia enggak akan ke Pertanian. Nah, ini tujuan kami ingin tingkatkan ke sisi kelembagaannya. Oke. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Baron. Pak, bagaimana seharusnya menurut Bapak pemerintah untuk memanfaatkan peluang ataupun juga sektor pertanian ini agar juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat? Saya teringat waktu dulu saya sekolah TK atau SD, aku bangga jadi anak petani. Nah, itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya Pak ya? Saya SD tahun 77. Dan itu TK itu saya tahun 72. Aku bangga jadi anak petani. Nasional. Kok tahu di situ Pak? Sampai ini ya. Dan kalau kita menilik dari perkataan itu lagu nggak sembarang dibuat. Ya. Lagu adalah mencerminkan kejiwaan masyarakat waktu itu. Dan sekarang saya Banten jadi warga Banten, saya bangga jawabkan. Kenapa? Sejarah membuktikan. Kenapa Banten menjadi rebutan daripada orang-orang penjajah? Kenapa? Banten dimasukkan, ya pernah saya baca di buku di Leiden, itu adalah History of Banten. Banten salah satu menjadi tolok ukur kesejahteraan. Banten adalah palawija. Palawija. Kenapa di Banten? Ada namanya pala dulu waktu kecil. Ada nama cengkeh. Pak Kadis silakan lihat di kadu di Lawang Taji. Kita produksi sama teman-teman kopi Pak Kadis. Kopi yang ditanam mungkin ratus tahun lalu. Jumlahnya masih ada tersisa 48 batang. Sebesar. Dan rekan saya membuat pabrik bikin kopi luar biasa. Ya. Selanjutnya, kalau kita kata Pak Kadis tadi bilang pertanian kalau kita maaf katanya bahasa dengan sopan sekali bilang kalau di unsur petani aja kita tidak akan sejahtera. Maaf punten Pak Kadis. Saya pelaku juga di masyarakat Pak Kadis. Kenapa tidak disandingkan dengan teknologi? Kemarin saya bicara dengan mantan rektor ITB. Itu Profesor saya namanya Babe aja. Dia menjamin untuk 8 ton sampai 11,5 ton per hektar. Gampang ngitung juga. Kalau 1000 meter ada perkalian akan terjadi berapa ton atau berapa kintal. Nah saya senang. Kenapa kita punya Universitas Tirtayasa? Bergabunglah, kasih mereka kesempatan untuk berkarya di Banten ini. Saya mantan Ketua ABJI, Asosiasi Pemuda Jamur Indonesia, seprovinsi Banten. Sekarang mati enggak hidup enggak. Karena dan saya coba dong greget dong. Rabut ini kemampuan Banten. Batas siapa Banten tidak mulia? Mulia. Saya yakin Banten mulia. Baik. Bukan dong. Ya. Baik. Bukan itu saja, maaf. Nah, ya. Sekarang saya bergabung dengan Gapopkan Karya Agung Cimanggu, Pak.
Kata Bapak betul apa yang dikatakan Pak Haji Yoyon sebagai wakil rakyat, saya menetaskan hati saya terenyuh. Betul Pak, Bapak tahu jiwa rakyat Pak. Begitu menekan dari Pak Kadis yang namanya Pak Haji Agus Tauhid, Masya Allah, keilmuan dan praktek di lapangan betul. Tapi ada satu yang membuat saya greget ini, kenapa tidak bersih kenambungan ini? Kenapa? Kalau ini udah masa sih, Banten 22 tahun sudah merdeka. Jadi provinsi, tolong step by step dong, nyata dong, berkarya. Kasih yang terbaik untuk masyarakat Banten. Selanjutnya, di Gapoktan itu Pak, Bapak sangat mengakui, tadi itu desa apa tuh Pak, yang tadi katakan Pak Haji Yoyon itu? Kertaraharja, Masya Allah. Sampai itu saya dulu pernah melihat panen pagelaran Patia sampai ke Munjul, sampai Cikesik itu ke musim hujan, don sekali. Dan itu murah harganya. Yang lucunya dari provinsi Banten, dari kecamatan Pagelaran Patia itu dibawa ke Kerawang Pak. Saya ikut mengawal Pak. Dibawa ke Kerawang, di Kerawang dibawa lagi ke Pandeglang atau ke Banten. Luar biasa. Apa teknologi? Kami dari Gapoktan, Karya Agung Cimanggu Pak ya, yang saya butuhkan adalah cooler. Apa cooler Pak Haji? Bukan dari aja Pak. Cooler itu jadi barang yang jelek itu ya bisa lebih bagus. Nah saya kan jual beras sekarang Pak. Kalau saya beras saja cooler, maaf Pak, saya sedang Kapulan Karya Agung ini sedang mengejar label putih untuk standar nasional Indonesia. Nah ibu kita berkarya Bu. Supaya apa? Supaya nanti beras di Banten ini berstandar nasional. Saya yakin Pak Haji Agus Tauhid berstandar nasional. Saya pernah baca di sedikit tulisan Pak Haji Agus Tauhid dulu, kita Provinsi Banten bisa menyumbang di atas 1% untuk stok bulog nasional. Pandeglang ya? Dia Pandeglang Pak ya? Oh hebatnya orang Pandeglang nih. Ya. Pandeglang, bilang saya kecil Pak, 10% perlu. Asal disandingkan dengan teknologi. Ya gimana? Pak Haji Agus tadi 6-7 ton. Saya kemarin ketemu dengan profesor ahli pertanian, Dek, kasih kesempatan, 11 ton kita sanggup. Wow. 11 ton. Wah, beli barua. Dan bukan itu aja pertanian, bukan sawah saja, bukan. Betul. Ada jamur. Apa saja mampu di Gunung Karang, mampu di Gunung Posari, mampu di Gunung Hasepan, mampu seprovinsi Banten. Coba tolonglah fokus. Kalau tekniknya begini saja, namanya petani Pak, mati enggak hidup. Baik. Ya kan, itu aja. Mohon maaf nih, Baik. Bapak-bapak. Saya ke Pak Yoyon kembali. Pak, berbicara terkait kesejahteraan petani, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Baron, juga Pak Kadis, bahwa sebenarnya mungkin kalau kata Pak Kadis, perlu diversifikasi usaha. Begitu ya Pak ya? Bagaimana Bapak menilai hal ini? Saya simpel saja menyampaikan karena memang saya selalu berada di pekampungan bersama-sama para petani, nelayan, dan para pedagang kecil juga. Tentu tidak lepas dari para pengusaha-pengusaha besar. Bahwa berkaitan dengan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani atau di bidang pertanian, kita harus telisik terkait dengan persoalan yang tidak begitu sakral tapi membuat mati. Salah satunya adalah perbandingan antara harga pupuk yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk menghasilkan hasil panen yang begitu sesuai harapan atau begitu baik. Nah, ini mau bagaimana bisa masyarakat sejahtera, petani sejahtera, beli pupuk mahal ketika hasil panen tidak laku karena akses jalan yang membuat harga murah. Nah, intinya sinkronisasi persoalan yang sangat krusial. Pertama, kita berikan bantuan hand traktor kepada masyarakat, kepada para kelompok tani. Tentu harus dengan regulasi bahwa traktor itu bagaimana caranya kita perjuangkan agar bisa diisi BBM-nya itu dengan solar atau yang mesin apa namanya yang bukan diesel dengan pertalite. Jangan sampai mereka diwajibkan beli BBM yang harganya industri karena traktor ini tidak selevel dengan alat-alat untuk alat berat, alat industri. Makanya nanti kita perjuangkan Pak biar masyarakat ini sejahtera, para petani sejahtera, kita pandu dari hal yang terkecil. Traktor bagaimanapun wajib dan boleh menggunakan biosolar atau solar atau pertalite. Lalu pupuk ini jangan sampai stuck. Pupuk bersubsidi ini masih dibanggakan, masih dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi sistemnya kita harus betul-betul mengikat. Artinya, jangan sampai dijual kepada tengkulak,
dijual kepada sesama yang bukan haknya pun harus ada punishment-nya, harus ada ininya. Jadi intinya saya berharap kepada Pak Kadis untuk bisa melakukan koordinasi dengan dinas terkait ESDM di Provinsi Banten. Inti katanya traktor, alat-alat yang kita hibahkan, yang kita pinjamkan bukan skala industri, mohon diperbolehkan untuk menggunakan dan membeli pertalit atau solar. Baik. Demikian. Kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, boleh dimulai dari ujung sana? Boleh, silakan Pak. Singkat saja sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setelah pendistribusian kontraktor tersebut ada sebuah evaluasi ke lapangan, apakah kontraktor itu masih digunakan atau tidak? Oke. Dan yang kedua, pertanyaan saya Bu, mohon maaf. Pertanyaan kedua, ini Pak Kadis tadi saya amati ingin menganggarkan atau ingin mengusulkan traktor kembali untuk para petani di kabupaten kota seprovinsi Banten. Apakah langkah-langkah ke depan agar traktor tersebut pendistribusiannya efektif dan efisien atau tepat sasaran? Baik. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens, kita langsung lemparkan ke narasumber. Pertanyaan pertama terkait pendistribusian traktor. Apakah selalu ada evaluasi dan seperti apa, mungkin Pak Kadis langsung menjawab. Kemudian juga terkait langkah apa ke depan agar menggunakan traktor itu ya, yang diberikan kembali usulan pemberian traktor kembali di kabupaten kota. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Itu sudah ada, kami sudah ada SOP-nya. Bahkan tadi pagi di kantor kami mengadakan pembinaan kepada penerima traktor yang kami kumpulkan di kantor. Tentu evaluasi di situ ada. Contohnya, pertama, barang tersebut tidak boleh dipindah tangankan. Yang kedua, barang tersebut tidak boleh seperti bus antar kota, antar provinsi. Yang berikutnya juga traktor tersebut harus termanfaatkan. Kalau tiga ini tidak terlaksana, pihak dinas bisa kembali mencabut. Yang berikutnya, langkah dinas akan nanti segera membuat unit perbengkelan pada beberapa wilayah. Maksudnya apa? Supaya kemampuan daripada kelompok tani yang mengelola traktor diikuti dengan kemampuan untuk mampu merawat. Nah, akan coba nanti kami anggarkan, akan nanti membuat unit perbengkelan pada beberapa wilayah yang terwakili. Ini penting sekali. Bagaimanapun juga, purna jual di sini tidak bisa mengandalkan hanya kepada pabrikan. Tapi bagaimanakah rakyat, petani, penerima manfaat bisa diberdayakan. Yang berikutnya juga kami akan mengevaluasi. Contoh paling mudah, ini kami distribusikan kepada kelompok hasil kami verifikasi. Contoh, sangat tidak mungkin si kelompok penerima itu adalah kelompok yang sudah menerima barang yang sama 2 tahun sebelumnya, itu tidak boleh terjadi. Itu hasil kami diverifikasi. Adapun ke depan ini belum tentu kami akan mampu membeli barang seperti ini. Karena gini, yang namanya untuk barang tadi seperti traktor, berangkatnya dari belanja barang dan jasa. Masuknya kepada kelompok persediaan yang diberikan kepada rakyat. Nah, ini tergantung nanti kepada Pargubnya. Apakah nanti Pargubnya masih bertahan di 20, apakah mungkin akan bertambah. Kecuali kalau masuk kepada kelompok hibah. Tapi kelompok hibah ini agak repot, karena tidak semua kelompok tani di Banten dia berbadan hukum. Ini sangat tidak mungkin Pak Joyon. Kenapa dinas mengambil opsi kepada belanja barang dan jasa, belanja persediaan yang diberikan kepada rakyat? Itu akan lebih mudah dan singkat. Di situ adalah petani tidak harus berbadan hukum. Dan juga si kelompok nggak harus, dia harus ke akte notaris. Cukup dia kelompok yang tercatat di Kementerian Pertanian, di Simluhtan. Nah, kecuali, mohon maaf nih Pak Joyon, ada opsi yang lain. Apakah nanti ke depan menggunakan belanja modal yang dipinjam pakaikan, nanti itu tergantung kepada kebijakan politis. Itu.
Jadi kami prinsipnya pembagian di sini kami ingin semua terbagi. Dan bahkan kami kalau anggaran mencukupkan, tadi kata Pak Yon, dibuat klasifikasi. Seperti di Karangtanjung ya bagus yang kecil. Kalau di Patia, di Cikesik harus yang besar, itu minimal G1000. Sama dengan di Pontang dan Terjasa, itu akan kami nanti bagi seperti itu. Oke, bagaimana dengan lahan tidur barangkali Pak? Oke, untuk lahan tidur atau lahan terlantar ini adalah kita program yang tadi dikatakan oleh Pak Jokowi. Bagaimana Indonesia harus mampu mengatasi kemungkinan antisipasi terjadi krisis pangan dunia. Nah, disinilah untuk lahan tidur di sini kami minta tolong kelompok tani dalam gabungan Gapoktan coba dioptimalkan. Seperti kami kemarin ada kerjasama dengan TNI, dengan Kementerian Pertanian. Apakah nanti ditanami jagung dengan sorghum, apa dengan pilihan yang lain. Prinsipnya tetap harus berbasis kelompok, tidak boleh pribadi. Seperti itu. Baik, pertanyaan kedua tadi bagaimana terkait indeks pertanian atau IP di Banten, betulkah meningkat? Lalu bagaimana dengan alih fungsi lahan yang kerap ditemukan? Barangkali mungkin saya persilakan Pak Yoyon terlebih dahulu mungkin barangkali. Silahkan Pak. Terima kasih. Apa yang telah dipertanyakan tadi tentu itu hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, akan tetapi indeks yang sesungguhnya adalah dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, tentu di Provinsi Banten ini alhamdulillah ada peningkatan. Akan tetapi persentase yang pasti kita belum menemui konsultan pertaniannya. Maka dengan demikian saya juga akan berharap kepada Pak Kadis untuk bagaimana agar Dinas Pertanian ini punya konsultan khusus yang dapat memprediksi, mendata di semua wilayah kabupaten kota agar indeks yang kita terima di lembaga legislatif itu betul-betul real, bukan hanya dalam katanya dan wacana. Ya. Nah, terus apa namanya tadi berikutnya terkait alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan sudah dijelaskan tadi. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan terkait dengan alih fungsi lahan karena memang semua itu berada dalam regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten sampai kepada pemerintah kabupaten kota seprovinsi Banten. Dan saya berharap kepada kelompok-kelompok tani yang mengetahui di mana lokasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat untuk menjadi ladang ketahanan pangan dan di situ dilakukan alih fungsi tanpa menggunakan prosedur, masyarakat, kelompok tani dan semua kalangan harap proaktif menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada pemerintah. Kalau mungkin bisa langsung ke Pak Kepala Dinas Pertanian atau boleh ke Komisi 2 atau langsung kepada pribadi Yoyon Sujana. Di mana tempat alih fungsi itu terjadi? Karena secara hak kita juga masih berpacu kepada hak asasi manusia. Kalau toh umpamanya 1 hektar milik seseorang, di mana itu adalah sawah, lalu dibikin perumahan, yang penting perizinannya dilakukan dengan sesuai prosedur, ya kita tidak bisa melarang. Tapi kalau umpamanya ya yang disampaikan oleh Pak Haji Baron tadi, salah satu contoh di Gunung Karang, tanahnya juga belum tentu milik si A si B, hanya garapan saja, tiba-tiba dialih fungsikan dari lokasi pertanian menjadi lokasi taman wisata umpamanya kan. Nah itu juga betul-betul harus perizinannya yang sangat memang dilakukan sebaik-baiknya. Beda antara alih fungsi tanah milik negara dengan alih fungsi tanah milik pribadi. Iya, baik. Karena di situ ada hak masing-masing. Iya. Saya ke Pak Baron kembali. Bapak setujukah bahwa indeks pertanian di Provinsi Banten saat ini meningkat? Meningkat. Sangat setuju. Boleh sedikit mengomentari? Boleh, silakan. Jadi khusus kepada Pak Kadis, saya lihat semua mendengar dan merasakan memang sekepemimpinan beliau, alhamdulillah banyak yang karya-karya yang dibuat oleh beliau. Mantap, Pak Kadis Pertanian, luar biasa. Makanya beliau terbilang awet begitu ya? Ya. Silakan. Apa ya? Karena kehebatan menurut dia sebagainya. Cuma saya berharap sedikit Pak Kadis ya. Ya. Kami dari masyarakat hanya mengingatkan Pak, kami bukan di pertanian saja hidup. Kami bermacam-macam palawija yang ada di seputaran
kami berkarya. Tapi kadang-kadang sedih juga apabila musibah datang, banyak yang bagaimana kami ini. Contoh, saya dulu berjuang untuk menjadi di perjamuran. Alhamdulillah sukses, Bu. Saya petani jamur. 10 tahun saya petani jamur. Sebentar, Bu. Sedikit juga itu, sampai memberikan organisasi. Tapi dari pemerintah udah nggak begitu ini ya. Kami dilepas. Memang saya tahu Pak permasalahannya. Cuma yang saya harapkan sedikit. Masa sih petani berjuang petani? Di Banten ini hebat orang, Pak. Ada pabrik popan, ada pabrik ini pabrik yang semua berdasar basicnya ada pertanian. Mbok iya popan jangan beli ke Vietnam. Iya. Jagungnya dari kami dong. Ya. Jagungnya dari kami. Ayo, lahan-lahan yang kosong itu kita tanam semua. Ada sinergitas kami. Bekerja bukan itu saja. Lahan kosong di Provinsi Banten, kalau nggak salah mendekati 49.000 hektar. Kalau nggak salah. Mungkin kurang sekarang. Yang mengenai fungsi lahan juga, Pak. Saya dulu kecil pernah dekat dengan salah satu pemimpin Pandeglang namanya Haji Suyaman. Kalau itu sawah dibangun jadi perumahan, mereka harus ganti 1:3. Emang gampang sawah dibuatnya? Berpuluh-puluh tahun baru jadi sawah nomor 1. Dan kata siapa orang-orang Pakidulan? Bodoh pertanian, pintar. Nah, karena saya digapokkan Karyagung, Cemanggu, saya butuh sekarang ini, saya berpikir keras bagaimana meningkatkan mutu beras menjadi yang terbaik. Baik. Karena cooler itu penting, Pak. Mohon dicatat, Pak ya. Ya, baik. Boleh tepuk tangan hadirin. Dan salut. Baik. Doakan Baik, baik. Pak Haji Agus Todi panjang umur sehat jasmani. Amin, amin, amin. Yang saya kenal Intinya, sekarang kurus badannya, Pak. ya. Itu, tapi Kalau kita berbicara pertanian, kalau kita berbicara pertanian tentu tidak akan habis karena masih banyak sekali pertanyaan yang mungkin ingin kita sampaikan dan juga para audiens. Tapi kita sudah selesai cukup sampai di sini, Pak ya. Nanti boleh dilanjutkan di lain waktu barangkali begitu. Siap. Dan pemirsa Banten TV, demikian forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lidik Hulwatunima beserta kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.